Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pembahasan kita kali ini kaidah-kaidah tafsir. Mau liputi definisi kaidah tafsir, kaidah-kaidah tafsir Al-Quran. Di antaranya ada dhamir atau kata ganti, kedua pertanyaan dan jawaban, yang ketiga muzakkar dan muannas, yang keempat ta'rif dan tankir, yang kelima pengulangan kata benda atau isim, yang keenam mufrad wal jama'. Oke, kita tengok definisinya. Definisi kaidah tafsir. Secara bahasa, kaidah merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu kaidah, bentuk jamaknya qawaid, yang berarti dasar atau asal sesuatu atau pondasi. Pokoknya yang dasar sifatnya, yang asal sifatnya itu disebut dengan kaidah. Contoh ayatnya Al-Baqarah ayat 127. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Coba perhatikan. Ini coba perhatikan. Di sini ada kata qawa'id. Sama dengan ini qawa'id. Nah, ini di sini artinya ini pondasi. Wa idz yarfa'u Ibrahim, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan, atau kita ulangi, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan qawaid, pondasi. Pondasi apa? Minal bait, pondasi dari bait. Bait di sini maksudnya Ka'bah, Baitullah itu maksudnya di sini. Jadi inilah dasarnya. Kaidah itu secara bahasa artinya dasar, asal sesuatu atau pondasi. Sedangkan secara istilah, seperangkat aturan yang dapat digunakan dalam istinbat atau menggali makna-makna Al-Quran, serta bagaimana cara menggunakan kaidah tersebut. Jadi secara istilah, kaidah tafsir itu adalah seperangkat aturan yang digunakan untuk menggali, untuk mencari, atau untuk memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran, serta cara untuk menggunakan kaidah tersebut. Oke, lanjut. Kaidah yang pertama, dhamir atau kata ganti. Kita tengok dulu kegunaan dhamir itu apa. Nah, kegunaan dhamir itu adalah untuk meringkas bahasa. Bisa antum lihat nanti dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Di situ ada dhamir hum dalam lafal a'addallahu lahum. Nah, hum ini menjadi ganti dari 20 isim yang disebutkan sebelumnya. Nah, itulah gunanya dhamir, meringkas bahasa. Cukup digunakan hum saja, mereka semuanya. Begitulah kira-kira pemahamannya. Yang kedua, memuliakan marji' dhamir. Contohnya ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini ada dhamirnya. Dhamir ini adalah kata ganti dari Al-Quran. Kalau kita terjemahkan begini, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Yang ketiga, mencela marji' dhamir. Ini contohnya, contoh ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Nah, innahu, hu ini adalah kata ganti dari asyaiton.
Sesungguhnya apa? Sesungguhnya syaitan bagi kamu adalah musuh yang nyata. Kemudian yang kedua, kaidah pertanyaan dan jawaban dalam Al-Quran. Nah, biasanya kalau pertanyaan itu yang paling umum, yang paling mudah kita pahami diawali dengan kata yas'alunaka. Sedangkan untuk jawabannya diawali dengan kata qul. Misalnya yas'alunaka 'anir ruh, maka jawabannya diawali dengan kata qul. Nah, lanjut, muzakkar dan muannas. Nah, muzakkar dan muannas ini erat sekali kaitannya dengan kaidah dhamir. Nah, sangat erat sekali kaitannya dengan kaidah dhamir. Muzakkar menunjuk kepada yang laki-laki, muannas menunjuk kepada yang perempuan. Nah, kalau seandainya kita tidak mengetahui muzakkar dan muannas, maka sangat sulit kita mencari marji' dhamirnya. Kalau seandainya dhamirnya muannas, maka marji' dhamirnya juga muannas. Kalau dhamirnya muzakkar, maka marji' dhamirnya juga muzakkar. Begitulah kira-kira. Selanjutnya ta'rif dan tankir dalam Al-Quran. Ta'rif atau dikenal dengan ma'rifah, tankir atau dikenal dengan nakirah. Kalau ma'rifah atau ta'rif itu menunjuk kepada sesuatu yang sudah jelas dan terbatas. Kalau kalimatnya dalam bentuk ma'rifah, maka yang ditunjuknya sudah jelas, sasarannya jelas. Sedangkan kalau tankir, maka dia bersifat umum, tidak terbatas. Kalau ada disebutkan kalimat dalam bentuk nakirah, maka sasarannya adalah umum, tidak terbatas kepada satu orang, satu kelompok, dan lain-lain. Oke, lanjut. Pengulangan kata benda atau isim. Nah, satu, pengulangan ma'rifah dengan ma'rifah pada umumnya menunjuk pada satu objek yang sama. Contohnya surah Al-Fatihah ayat 6 sampai 7. Jadi kalau ada ma'rifah, setelahnya disebutkan lagi kata-kata atau kalimat dalam bentuk ma'rifah, maka tujuannya adalah kepada objek yang sama atau sasarannya sama. Kemudian kalau pengulangannya itu nakirah dengan nakirah, maka kebalikan dari yang pertama tadi. Objek yang ditunjuk oleh nakirah yang pertama berbeda dengan objek yang ditunjuk oleh nakirah yang kedua. Contohnya surat Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Oke, ini. Selanjutnya, yang ketiga, mengulang nakirah dengan ma'rifah. Yang pertama katanya dalam bentuk nakirah, yang kedua katanya dalam bentuk ma'rifah. Maka maksudnya adalah, jika yang pertama nakirah dan yang kedua ma'rifah, maka kedua adalah hakikat dari yang pertama. Jadi kalau nakirah pertama katanya, yang kedua dalam bentuk ma'rifah, maka maksudnya pada nakirah yang pertama. Yang keempat, mengulang ma'rifah dengan nakirah. Ada dua maksud di sini. Maksudnya tergantung daripada qarinah atau indikator yang menguatkan. Kadang-kadang menunjuk kepada dari ma'rifah atau kepada nakirah. Jadi ini kalau dalam bentuknya ma'rifah kemudian diulang katanya dalam bentuk nakirah, maka ini kita memahaminya tergantung dari qarinah atau indikator yang terdapat dalam ayat tersebut. Oke, lanjut. Slide yang terakhir. Mufrad dan jamak dalam Al-Quran. Mufrad menunjuk kepada satu, jamak menunjuk kepada sesuatu yang lebih dari dua. Nah, misalnya di sini yang perlu kita ketahui, ada kata-kata yang dalam Al-Quran itu yang disebutkan bentuk mufradnya saja, tidak disebutkan dalam bentuk jamaknya. Kita harus ketahui. Nah, ini misalnya ini. Nah, ini tidak disebutkan dalam bentuk jamaknya, hanya disebutkan dalam bentuk mufradnya saja.
Kalau menurut Imam Asyuyuti, kata al-ard itu tidak disebutkan dalam bentuk jamaknya itu karena sulit melafazkan kata ardun. Nah, sehingga itu nanti akan merusak tatanan bahasa Arab atau merusak kefasihan dalam berbahasa Arab. Kedua, kata yang disebutkan bentuk jamaknya saja, misalnya lubun. Tidak disebut lubun, jamaknya adalah albab. Nah, yang ada dalam Al-Qur'an hanya albab saja, tidak ada lubun. Nah, oke. Barangkali mungkin cukup demikian saja. Mudah-mudahan dapat dipahami mengenai kaidah-kaidah tafsir ini. Memang pembahasannya sangat panjang sekali. Dalam slide ini saya mencoba untuk meringkasnya. Kira-kira dengan meringkas ini mudah-mudahan bisa dipahami, setidaknya dapat membantu memahami dari kaidah-kaidah tafsir. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.